Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 151 sampai dengan chapter 154. Dan buat lu pada nih cuy yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasin duit jajan lu ke Sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 151 dibuka dengan kota Rosgard yang diterangi cahaya surgawi yang muncul di langit. Shiki yang lihat itu ngerasa gelisah, sedangkan Makoto dia tuh ngerasa jijik karena tahu cahaya itu berasal dari si Dewi Bak. Makoto langsung ngebuat sihir penghalang buat menghindari penculikan dari si Dewi. Tapi Makoto ngerasa kalau cahaya itu terus nyoba buat narik dia ke atas, dan karena terlalu lama Makoto ngelawan cahaya itu, Shiki langsung ngasih tahu ke Makoto kalau Makoto terus ngelawan itu bisa jadi suatu masalah karena orang-orang yang melihat ini bisa menganggap Makoto menentang sang Dewi. Dan itu bisa menghancurkan semua yang telah mereka dapatkan di kota Rosgard, Shige, dan yang sebagainya lah. Karena ya ini kelihatan kayak Makoto menentang seorang Dewi. Dan setelah dengar omongannya Shiki, Makoto yang masih kesel ya akhirnya nyerah aja lah. Dan ngebuat Makoto sama Shiki diseret ke tempat Dewi yang pertama kali Makoto lihat. Makoto yang masih kesel langsung ngeluarin sihir yang dia arahin ke tembok dan ngebikin tembok itu hancur. Setelah itu Shiki meminta maaf ke Makoto karena ya dia tuh nggak bisa bereaksi buat mengcounter cahaya Dewi. Tapi Makoto bilang nggak masalah. Dan gak lama setelah itu si Dewi Bak muncul di depan Makoto dan Shiki. Tapi penampilannya masih ketutup cahaya. Tanpa banyak basa-basi, Dewi Bak langsung nyuruh Makoto buat ngebantu para manusia yang lagi perang sama iblis. Dan hal itu bikin Makoto langsung kesel sama kelakuan si Dewi Bak dan bilang kalau si Dewi itu egois banget. Tapi dengan kampretnya si Dewi Bak malah ngomong gak ada keegoisan dalam tindakan yang dewa ambil buat manusia. Dan harusnya mereka tuh seneng karena dapat perintah langsung dari dewa. Habis itu Makoto nanya apa kali ini dia bisa melihat penampilan si Dewi Bak, dan Dewi Bak langsung ngegas kalau dia nggak punya minat buat nunjukin penampilannya ke Makoto. Terus Dewi Bak juga bilang makasih ke Makoto pakai nada yang sinis karena Makoto belajar menyembunyikan hawa kehadiran dan energi sihir yang ngebuat si Dewi Bak tuh nggak bisa melacak kehadiran Makoto. Habis itu Dewi Bak bilang lagi kalau yang bersama Makoto bukan manusia tapi dia punya kekuatan sihir yang mirip Mizumi, atau lebih tepatnya itu kayak mirip Makoto. Dan Dewi Bak yang masih bingung sama Shiki itu apa sih sebenarnya, udahlah dia nggak mau mikirin lagi dan langsung nyuruh Makoto ke Limia buat nyelamatin pahlawan yang ada di Limia. Makoto langsung jawab kenapa nggak Dewi aja yang turun daripada harus bergantung sama orang jelek kayak dia. Dan Dewi Bak langsung jelasin kalau dia tuh cuma bisa ngasih gangguan doang dan itu juga terbatas. Habis itu Dewi Bak langsung nyuruh Makoto buat pergi. Tapi Makoto ngebuat sihir pelindung biar dia nggak diteleport secara paksa sama si Dewi. Dan Makoto juga ngancem kalau terus begini dia bakal berpihak ke iblis. Dewi Bak langsung kaget dan dia ngomong apa Makoto serius. Makoto adalah manusia tapi Makoto pengen berpihak ke iblis. Dan Makoto jawab iya. Habis itu Makoto langsung bilang alasan dia pengen memihak iblis karena ya dia benci aja sama Dewi Bak. Dewi Bak yang denger itu langsung bilang ke Makoto kalau Makoto tuh nggak mungkin bisa hidup tanpa perlindungan surgawi dari Dewi. Dan Makoto dengan santainya bilang kalau selama ini dia tuh hidup tanpa perlindungan Dewi. Dan Makoto berani ngomong kayak gitu ya karena dia tahu walaupun Dewi Bak itu bisa menghapus keberadaannya, tapi Dewi Bak bukanlah aturan mutlak yang nggak bisa seenak jidatnya menghapus keberadaan seseorang. Dan secara tiba-tiba bawahan Dewi Bak datang dan bilang kalau orang-orang yang disuruh nunggu sama Dewi Bak bakal masuk secara paksa kalau mereka tuh nggak diizinkan masuk. Dan Dewi Bak langsung bilang kalau dia bakal segera ke sana. Habis itu Dewi Bak langsung bilang ke Makoto kalau Makoto menyelamatkan pahlawan dari Limia. Dewi Bak berjanji nggak bakal mengganggu Makoto lagi mulai dari sekarang jika Makoto nggak menyerang manusia. Tapi Makoto tuh langsung nolak tawaran dari Dewi Bak sambil bilang kalau itu cuma nguntungin Dewi Bak doang. Dan Dewi Bak langsung nanya apa yang Makoto pengen. Tapi Makoto yang bingung cuma diem doang yang malah bikin Dewi Bak tuh jadi makin kesel lagi. Dan akhirnya Shiki gantiin Makoto buat jawab. Shiki bilang dia pengen Makoto tuh bisa bicara bahasa manusia. Dan Dewi Bak menyanggupi permintaan Shiki. Tapi anehnya pemahaman bahasa yang dikirim sama si Dewi Bak tuh susah buat masuk ke kepalanya Makoto. Dan habis itu Makoto tuh merasakan kesakitan yang luar biasa di kepalanya. Dan setelah itu Dewi Bak dengan kampretnya bilang kalau Makoto mati itu bukan salahnya. Setelah Dewi Bak selesai ngasih pemahaman bahasa manusia ke Makoto, Dewi Bak sama Makoto saling mengkonfirmasi perjanjian yang mereka buat.
yaitu melindungi pahlawan dan menjatuhkan Stella Ford. Habis itu Makoto langsung diteleport sama si Dewi Bug. Dan dalam seketika Makoto sama Shiki itu langsung ada di ibu kota Limia, atau lebih tepatnya lagi melayang di langit-langit ibu kota Limia. Shiki yang lihat Makoto langsung bilang kalau Makoto tuh mimisan dan ada darah yang keluar dari mata Makoto, yang bikin Makoto agak kaget. Dan setelah itu Makoto langsung menghubungi Tomoe dan Mio lewat transmisi pikiran. Makoto bilang ke Tomoe dan Mio kalau dia tuh baik-baik saja dan dia sekarang ada di ibu kota Limia. Makoto juga bilang kalau Tomoe dan Mio nggak perlu datang ke Limia, dan abis itu Makoto nyuruh Tomoe dan Mio buat rebut Kaleneon. Dan abis ngomong kayak gitu Makoto langsung mutusin transmisi pikirannya. Setelah itu scene berganti ke Tomoe dan Mio yang lagi kegirangan karena Makoto tuh ngasih perintah atas keinginannya sendiri buat ngerebut Kaleneon. Makoto juga bilang kalau dia nggak keberatan Orc atau Lizardman tuh ikut Tomoe sama Mio. Dan tanpa basa-basi, Tomoe langsung pergi ke pemukiman Lizardman dan Mio pergi ke pemukiman Orc. Tomoe dan Mio ngasih tahu perintah Makoto ke para Orc dan Lizardman yang bikin mereka tuh langsung pada teriak semangat karena diperintahkan Makoto buat berperang. Setelah itu, Tomoe, Mio, pasukan Orc, dan pasukan Lizardman langsung pergi melewati gerbang kabut menuju Kaleneon. Chapter 152 dibuka dengan pasukan Asura yang udah sampai di Kaleneon pada malam hari. Mio langsung memperluas persepsinya dan menggabungkannya dengan radar web yang ngebuat Mio, Tomoe, dan pasukan Asura tuh tahu dengan akurat jumlah pasukan musuh dan juga kekuatan musuh. Tapi Tomoe membatasi yang bisa diterima para Orc dan Lizardman. Setelah itu Mio yang udah nggak sabar langsung pergi duluan karena ya tangannya udah gatel lah ya buat kebukin orang. Sedangkan Tomoe dia berpidato di depan pasukan Asura dan Tomoe juga bilang kalau mereka tuh boleh mengamuk selama perang. Setelah itu Tomoe langsung pergi pakai gerbang kabutnya dan teriakan perang langsung bergema ketika pasukan Asura yang langsung pada lari ke tembok gerbang Kaleneon. Dan tujuan mereka adalah Kot yang telah diperbaiki dan dijadikan benteng di Kaleneon. Setelah itu scene berganti ke pasukan iblis yang ngelihat campuran Orc dan Lizardman yang nyerang mereka. Pasukan iblis yang otaknya lagi pada nge-lag tuh bikin reaksi mereka pada lemot kayak jaringan indigo karena ya mereka juga lagi ngurus Mio yang lagi ngamuk di dalam kota. Dan pas pasukan Asura udah deket banget sama pintu gerbang Kaleneon, pasukan iblis yang otaknya udah pada reconnect tuh langsung nutup gerbang dan nembakin panah serta sihir ke pasukan Asura. Tapi nggak ada satupun panah dan sihir yang ngasih damage ke pasukan Asura. Dan alasan kenapa Tomoe sama Mio tuh nggak menteleportasi pasukan Asura karena ya mereka bilang kalau mereka pengen nyerang dari bagian depan. Buat bukti ke pihak lain kalau Asura tuh nggak perlu trik-trik licik buat menangin perang. Setelah itu Emma yang juga ikut perang langsung nyuruh salah satu Orc yang make gada besi buat ngejebolin benteng. Dan dalam sekali serang benteng Kaleneon tuh langsung jebol. Yang bikin para iblis yang punya niat buat nyerang pasukan Asura malah terbang ke langit karena ya kena hempasan angin dari gada besi yang ngejebolin benteng. Setelah itu pasukan Asura langsung nyerbu ke dalam benteng dan ngebantai para iblis tanpa pandang bulu. Setelah itu scene berganti lagi ke Mio yang udah sampai ke tempat tujuannya dan ketemu sama salah satu iblis yang mirip manusia, cuma bagian bawahnya tuh kayak ular. Iblis itu memperkenalkan diri kalau dia bernama Rev, salah satu jenderal Raja Iblis, dan dia adalah varian naga. Habis itu Mio ngomong ke Rev kalau Rev sama pasukan iblis tuh mending pergi aja dari Kaleneon kalau mereka masih pengen hidup. Tapi Rev langsung nolak dan ngarahin tombaknya ke Mio karena dia merasakan hawa membunuh yang pekat banget dari Mio. Setelah itu scene berganti ke Rona yang pakai baju dinas iblis yang nandain tuh kalau dia adalah jenderal Raja Iblis. Rona lagi diskusi sama Sofia dan Lancer tentang penyerangan di Gritonia dan Rona nggak melarang Sofia buat ngamuk di Gritonia. Dari obrolan mereka diketahui kalau Sofia tuh nggak terima Rona ngebuang banyak unit dan Rona juga nggak peduli sama tanggapannya Sofia. Rona bilang kalau Sofia sama Lancer itu ada di bawah pengasuhannya, jadi ya Sofia dan Lancer tuh harus bisa bekerja sama dengan dia. Ya sebenarnya sih Rona tuh sama sekali nggak percaya sama Lancer dan Sofia, karena itu daripada mereka berpartisipasi di kerajaan Limia, lebih baik mereka tuh berpartisipasi di kekaisaran Gritonia. Setelah itu Rona ngasih tahu kalau Tomoki tuh punya kekuatan regenerasi yang cukup kuat, tapi cuma aktif di malam hari. Habis itu Lancer ngasih tahu kalau Lily udah balik lagi ke kaisaran, yang mana itu bikin Rona kaget banget dan langsung ngebakar 2 dokumen yang lagi dia pegang. Setelah itu Rona langsung pergi dengan portal teleportnya dengan emosi yang campur aduk yang bikin dia ngeledakin bangunan di sebelahnya sebelum Rona pergi.
Chapter 153 dibuka dengan Sofia yang ketemu sama Tomoki tuh di atas naga yang ditunggangin sama partinya Tomoki. Lancer langsung ngebuat pedang yang mengelilingi Tomoki biar Tomoki tuh nggak kabur. Setelah itu Sofia memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Sofia yang dikenal sebagai Dragon Slayer. Tomoki langsung nanya apa tujuan Sofia datang ke Grittonia. Sofia bilang kalau dia pengen gelut sama Tomoki, dan Sofia ngomong kayak gitu tuh sambil nyerang Tomoki, tapi serangan Sofia ditahan sama salah satu party Tomoki yang bernama Ginebia. Sofia tahu kalau Ginebia itu adalah orang yang diberkati sama kekuatan Sazanami, sang naga pasir. Setelah itu Ginebia nanya ke Sofia kenapa nyerang Tomoki, dan Sofia jawab kalau dia saat ini adalah wakil jenderal Raja Iblis. Yang mana itu bikin Tomoki dan partinya langsung pada shock, dan habis itu Sofia bilang lagi kalau dia dengar kabar Tomoki itu lebih kuat pas malam hari. Makanya dia pengen datang ke Grittonia pas malam hari buat gelut sama Tomoki. Dan Tomoki tuh diem-diem pakai kekuatan pesonanya yang namanya Charm. Tapi ya Tomoki langsung shock karena tuh Sofia sama sekali nggak terpengaruh sama kekuatan pesonanya Tomoki. Setelah itu Sofia bilang kalau Tomoki pengen memilikinya, Tomoki harus mengalahkan dia dulu. Dan tanpa basa-basi Sofia langsung nyerang sayap naga yang ditumpangin sama Tomoki dan partinya. Setelah itu Sofia langsung lompat ke bawah buat nunggu Tomoki. Lancer yang udah nunggu Sofia langsung nanya apakah Tomoki layak, dan Sofia jawab mungkin. Dan habis itu Sofia bilang lagi kalau Tomoki itu lebih kuat pas dia bertarung sendirian tanpa partinya. Dan setelah Tomoki dan partinya sampai di bawah, Sofia langsung nyerang Tomoki dan Ginebia yang ada di depan. Tapi Tomoki sama Ginebia tuh malah berubah jadi tentakel yang melilit Sofia karena ya Tomoki dan Ginebia yang tadi diserang sama Sofia itu adalah golem yang dibuat sama Yukinatsu. Setelah itu Tomoki yang asli langsung nyerang Sofia dan juga nyuruh Mora buat nyerang Sofia. Tomoki ngeluarin pistol di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya serta 3 senjata yang melayang di udara. Sofia terkena semua serangan Tomoki dan Mora dari jarak yang sangat-sangat dekat. Tapi mereka semua langsung shock karena ya Sofia tuh sama sekali nggak terkena damage. Dan habis itu Sofia langsung nyerang Tomoki yang langsung ditahan sama Ginebia. Sofia sama Ginebia tuh saling adu senjata, tapi jelas lah Sofia yang menang dan langsung ngebantai Ginebia. Sedangkan Lancer dia ngebunuh setiap orang yang lewat buat mengurangi saksi mata. Di tempatnya Sofia, dia tuh udah ngebantai partinya Tomoki yang bikin Ginebia sekarat, terus Mora yang udah nggak punya kaki sama tangan karena dipotong sama Sofia, dan Yukinatsu yang disalipin di tanah sambil ditusuk pedang sama Sofia. Tapi ya mereka bertiga masih hidup. Sedangkan Tomoki dia tuh menerima luka yang fatal juga, tapi karena regenerasinya dia sembuh lagi. Dan habis itu Sofia nyuruh Tomoki buat nunjukin kekuatan pahlawan yang sesungguhnya. Tomoki setuju, tapi dia harus ngebawa partinya ke Grittonia dulu, dan Sofia mengizinkan itu. Setelah mengirim partinya ke Grittonia, Tomoki langsung ngebuat sihir berbentuk bola yang ada di tangannya, dan dalam seketika bola di tangan Tomoki itu langsung meledak dan ngebikin kawah yang ukurannya gede banget, lebih gede dari kawah yang dibuat Makoto tuh waktu ngebikin danau. Dan setelah itu Tomoki langsung pingsan. Sedangkan Sofia dan Lancer mereka selamat karena ya mereka tuh ngebuat sihir pelindung. Sofia bilang serangan Tomoki berbahaya, tapi yang paling berbahaya dari serangan Tomoki itu adalah memberikan efek racun ke semua orang yang terkena serangannya, termasuk Tomoki itu sendiri. Setelah itu Sofia menghubungi Rona dan ngejelasin situasi di Grittonia. Sofia juga ngasih tahu kalau Tomoki itu punya serangan AoE yang barusan dia pakai dan punya efek bikin racun ke semua orang yang terkena serangannya Tomoki. Abis itu Sofia langsung bilang ke Lancer buat pergi ke Limia karena ya ada orang yang pengen dia bunuh. Dan setelah itu scene berganti ke Rona yang lagi melakukan transmisi pikiran sama pasukan iblis Io yang lagi menyerang Limia. Salah satu bawaan Io melaporkan kalau ada cahaya yang jatuh dari langit dan ngebawa 2 orang. Dan Rona berpikir kalau mungkin itu adalah orang yang dilawan Sofia sama Lancer. Dan setelah itu Rona langsung nyuruh pasukan yang tersisa buat nyerang Grittonia karena Tomoki yang udah wassalam. Sedangkan Rona sendiri dia langsung teleport pergi ke Limia. Chapter 154 dibuka dengan party Hibiki yang sekarang lagi ada di kastil kerajaan Limia buat ngebahas perang Limia ngelawan ras iblis. Tapi ya mereka diskusi tanpa Raja Limia dan Joshua karena ya mereka tuh belum ada di Limia. Breda melaporkan kalau gerbang telah ditembus. Woody juga ngabarin kalau unit petualang meminta mereka buat mundur. Di tengah diskusi antara Woody, Breda, dan Hibiki yang mereka harus mundur atau enggak, si Chia nanya kalau mereka mundur apa yang bakal terjadi sama warga. Dan seketika keempat orang itu langsung pada diem. Dan setelah itu pemimpin petualang dari Shige, gue panggil Jono aja ya di sini biar gampang cuk, oke? Jono ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa menghubungi teman-temannya yang berjaga di jalur pelarian.
Jono juga ngabarin kalau 30% warga tuh udah mereka evakuasi. Dan tiba-tiba mereka merasakan gempa yang berasal dari area tangga sekitar singgasana, yang mana itu karena Jenderal Raja Iblis Iyo yang datang ke kastil kerajaan. Iyo bilang kalau dia tuh udah nunggu Hibiki dan partinya di jalur pelarian, tapi karena Hibiki nggak muncul-muncul, jadi ya mending dia aja yang nyamperin Hibiki. Dan abis itu Iyo yang ngeliat Jono bilang kalau dia nggak bakal nyerang petualang karena Raja Iblis tuh menyukai seorang petualang. Tapi kalau petualang menyerang mereka, ya petualang itu bakal mereka bantai. Setelah itu Iyo bilang ke Hibiki kalau dia pengen gelut sama Hibiki, dan kalau Hibiki nggak mau, Iyo ngancem bakal ngebunuh para warga Limia. Dan setelah itu scene berganti ke Mio yang memperlihatkan kondisi Mio yang masih sehat walafiat, cuma kimononya aja yang udah sobek-sobek karena gelut sama Rev. Tapi ya Mio malah merasa senang sama gelutnya ngelawan Rev, soalnya ya dia nemuin lawan yang layak buat diajak main-main. Soalnya tuh Rev bisa ngebalikin setiap serangannya Mio. Setelah itu Mio langsung nembakin peluru kegelapannya, tapi Mio malah kepental ke belakang dan ngebuat dada Mio bolong karena peluru kegelapan Mio yang dibalikin sama Rev. Dan karena yang diomongin Mio, ya jelas lah Mio langsung regen lagi dan kembali seperti sedia kala. Ya Mio sih bisa aja sebenarnya gitu langsung ngebunuh Rev, tapi ya karena pasukan Asura masih memimpin peperangan, dia tuh pengen menikmati gelutnya dulu sama Rev dan ya sedikit main-main lah. Dan setelah itu Mio langsung menghujani Rev dengan peluru kegelapan secara terus-menerus. Dan Mio nggak peduli gitu sama serangannya yang dibalikin Rev, yang ngebuat badannya dia jadi bolong-bolong. Tapi ya karena yang diomongin Mio, ya jelas langsung regen lagi. Sedangkan Tomoe yang ngelihat Mio, dia tuh tahu kalau Mio tuh lagi menikmati gelutnya ngelawan Rev. Dan setelah itu Tomoe yang udah ngebantai musuhnya langsung pergi buat membagi beberapa wilayah di sekitar Kaleneon. Dan setelah itu scene berpindah ke Makoto dan Shiki yang lagi jatuh dari atas langit karena teleportasi dari si Dewi Bak. Makoto bilang ke Shiki kalau mereka tuh harus menyembunyikan identitas mereka. Dan Shiki yang dengar omongan Makoto ngasih Makoto sebuah item sambil bilang kalau item itu adalah item transformasi yang dikasih Mio, dan mereka bisa pakai item itu buat nyembunyiin identitas mereka. Tapi langsung ditolak sama Makoto yang bilang itu norak. Dan setelah mereka sampai di Limia, mereka tuh ngeliat Iyo yang waspada ke mereka, dan di sampingnya juga ada Centaur dan Minotaurus. Dan pas Makoto ngeliat Hibiki, Makoto langsung kaget setengah mati karena ya Hibiki adalah ketua OSIS di SMA-nya Makoto dulu. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cukie untuk rangkuman kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lo lupa dan lo bisa tulis lah di kolom komentar. Nah, kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gua nggak maksa lu kok, cukup buat tekan tombol like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and jangan lupa ngobrol ini, and bye bye.